Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint tentang korupsi di Indonesia. Kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Saya sendiri, Abdul Basri Kuloh dari Prodi D3 Keperawatan. Saya Suci Martina Putri dari Prodi D4 K3. Saya Farel Bintang Iren Sukandar dari D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya Kimberly Zen dari D4 Keperawatan Anestesiologi. Saya Wahdatul Apriani dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Judul PowerPoint kami yaitu Korupsi di Indonesia, disusun oleh Abdul Basri Kuloh dari D3 Keperawatan, Farel Bintang Iren dari D4 Anestesiologi, ketiga Kimberly Zen dari D4 Anestesiologi, keempat Wahdatul Apriani dari D4 Anestesiologi, dan yang terakhir Suci Martina Putri dari D4 K3. Latar belakang, setiap negara pasti terdapat korupsi. Korupsi dilakukan oleh perseorangan atau individu, yaitu perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapat keuntungan dan merugikan kepentingan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi. Di Indonesia, korupsi sudah mengakar dalam pemerintahan, mulai pemerintah pusat sampai pemerintah lokal, yang tentunya sangat merugikan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Layaknya ular yang melilit mangsanya, para pejabat yang menyimpang melakukan berbagai cara untuk melakukan tindakan memperkaya diri. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Prancis disebut corruption, dalam bahasa Belanda disebut korupsi. Korup berarti busuk. Buruk suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana maksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Aturan tentang pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002. Yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Dalam bahaya korupsi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik.
Yang kedua, bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam menunjukkan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Langkah pemberantasan korupsi, mendesain ulang pelayanan pabrik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari, memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang memenjarakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu memberantas korupsi. Kendala dalam memberantas korupsi, penegak hukum yang kurangnya optimalnya fungsi komponen pengawas atau pengontrol, kurang kokohnya landasan moral diri, taktik koruptor yang canggih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.